Halo halo, selamat siang. Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kita sambil menunggu yang lain untuk join ya, kabarnya nih siang hari ini. Kita di sini ada kolom chat, mungkin kalau Bapak, Ibu yang sudah pernah ikut community webinar sebelumnya, sudah tahu nih, kita nanti akan diminta untuk meramaikan kolom chat. Halo Bu Jelsi. Halo Mbak Tessa. Kalau yang baru join, mungkin saya coba infokan dulu di awal supaya gak kaget ya, nih kenapa kolom chat ramai banget. Kita memang nanti akan banyak meramaikan kolom chat, jadi silahkan jempolnya atau jari-jari tangannya dilatih dulu nih Bapak Ibu sekalian. Tenang aja, tapi di sini kita bakal nyantai gitu ya, nggak bakal ada ketik esai atau apa, tentu tidak. Oke, siap. Terima kasih jempolnya. Aduh, banyak yang kasih jempol, saya jadi senang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin lagi di kantor atau yang mungkin lagi di rumah tapi ada grup chat nih mungkin dengan teman-teman kantornya atau dengan para member naluri lainnya. Yuk silahkan diworo-woro temennya untuk ikut join ya dalam kegiatan ini. Kegiatannya nggak lama, bisa disambi nanti makan siang atau preparation apa gitu ya. Cuma 1 jam, jadi 1 jam ke depan, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, di sini akan bersama saya dengan Coach Wulan. Mungkin ada yang sudah kenal sebelumnya, ada yang baru ketemu, salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Kita di sini akan membahas satu topik ya di siang hari ini, memandang ke depan gitu judulnya. Kalau saya sih sekarang sebetulnya memandang ke layar ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sedang memandang layarnya masing-masing. Saya mau tahu dulu dong, di sini kayaknya udah lumayan rame ya. Kenapa sih Bapak Ibu hari ini mau join di community webinar kita dengan judul Memandang ke Depan ini? Apa sih yang diharapkan? Mangga, silahkan pemanasan dulu nih jari-jarinya sebelum kita masuk. Apa yang diharapkan dengan hadir ke webinar ini? Atau pada saat dengar gitu ya judulnya Memandang ke Depan, kebayangnya apa gitu sama Bapak dan Ibu sekalian? Silahkan di-share di kolom chat supaya saya tahu juga nih apa yang diekspektasikan, diharapkan Bapak Ibu siang harinya udah digunakan untuk join ke community webinar Naluri. Wah, ini saya lihat juga semakin banyak teman-teman yang hadir. Terima kasih banyak sudah mengajak rekan-rekannya sekalian ya. Oke. Ternyata di kolom chat pun juga sudah mulai ramai. Mencari info-info update tahun depan. Info apa nih Pak Setio? Info harga, info saham, atau info apa nih? Info kesehatan mental ya, moga-moga ya Pak ya, jadi nggak salah kamar. Ada Ibu Karlina, supaya lebih positif menyambut tahun baru. Siap Ibu, moga-moga ya, jadi lebih semangat setidaknya. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah share. Nanti harapannya seiring dengan kita masuk ke webinar, kita semakin banyak ya yang di-share di kolom chat. Sebelum mulai, saya cek dulu kamera saya jelas, suara saya jelas ya? Aman? Mungkin kalau aman boleh kasih jempol? Aman, siap. Terima kasih Ibu Afrilia. Oke, kita coba masuk dulu ke housekeeping rules-nya. Jadi kayak hari ini tuh aturan-aturannya nggak terlalu banyak kok. Tapi yang pasti saya minta nanti Bapak dan Ibu bisa berpartisipasi selama kegiatan dengan cara mengetik di kolom chat. Lalu kemudian silahkan tulis nama saya, @wulan, sebelum menuliskan pertanyaan. Supaya nanti saya bisa melihat pertanyaan yang masuk. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa bertanya secara anonim. Jadi kalau tidak mau dibaca gitu ya oleh peserta lain, caranya adalah dengan mengklik private message, send private message. Nah, nanti materi hari ini juga akan kita bagikan, nanti bisa diklik itu di bagian handout.
Jadi menjelang akhir sesi nanti materi akan dibagikan. Tapi jangan dulu sekarang ya, Bapak Ibu nanti baru juga 5 menit udah pada hilang nih. Kita akan kegiatan dulu sama-sama. Nah, housekeeping rule tambahannya apa nih? Kalau bisa, siapkan kertas dan alat tulis. Atau kalau lagi pegang handphone, boleh deh di notes di handphonenya. Tapi ini akan sangat membantu sekali kalau Bapak Ibu ada alat untuk mengetik atau menulis, karena kita nanti akan banyak-banyak refleksi dan membuat rencana. Katanya sih emang paling enak kalau kita berefleksi dan membuat rencana itu bukan cuma ditaruh di kepala ya, karena nanti kalau ditaruh di kepala jadi overthink gitu katanya. So, lebih baik ada alat tulis yang bisa disiapkan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini saya ingin meminta Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, untuk mengecek atau merefleksikan kilas balik gitu ya. Kan kalau udah akhir tahun paling sering kita dengar kata kilas balik kesibukan Anda selama seminggu terakhir. Apa aja sih kesibukannya seminggu terakhir? Maka mungkin ada yang sibuk dengan target-target di kantor, atau mungkin yang pelajar di sini sibuk mau mengejar UAS, atau mungkin yang orang tuanya pelajar sibuk membantu anak saya belajar mengejar UAS sembari mengejar target kantor. Atau nih kayaknya karena lagi zaman-zaman sakit ya, jadi mungkin sibuk nih ngantar anggota keluarga ke rumah sakit. Nah, apa aja kesibukan Bapak dan Ibu selama seminggu terakhir ini? Coba dibayangkan apa kesibukannya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, di tengah kesibukan ini, Bapak dan Ibu sekalian sempat nggak sih untuk stop sejenak dan merefleksikan bahwa 3 minggu atau sekitar 24 hari lagi ya dari sekarang, kita tuh akan memasuki tahun 2024. Nah, kalau yang mungkin baru ngeh bahwa, ih tahun tuh akan berganti, pas udah mulai mau libur Natal, pas kantor udah mulai liburan, udah mulai cuti, yuk kita coba tarik mundur sedikit supaya nanti nggak kaget-kaget dan tahun baru berlalu begitu saja, gitu ya. Jadi coba, kita cek apakah seminggu ini tuh ternyata kita terlalu disibukkan dengan berbagai aktivitas sehari-hari hingga lupa bahwa, sebentar lagi tahun akan berganti loh. Aku punya refleksi apa, aku punya resolusi apa ya buat tahun depan. Oke, bagi yang, belum sadar, sekarang saya sadarkan ya Bapak Ibu 3 minggu lagi atau 24 hari lagi ini kita sudah memasuki tahun baru. Nah, sekarang saya mau cek silahkan, tadi yang sudah pemanasan jari dan jempol, apa sih satu kata yang menggambarkan 2023? Misalnya kalau saya ya, penuh tantangan. Nah, 2 kata ya, berarti beberapa kata boleh deh Bapak Ibu. Apa beberapa kata yang menggambarkan 2023-nya Bapak dan Ibu? Boleh, coba taruh di kolom chat. Lebih baik, siap Ibu Jelsi, lebih baik dari tahun 2022. Sip, yang lain bagaimana? Apa yang, satu kata yang menggambarkan tahun 2023-nya? 2023 amazing. Oke, pembelajaran. Apalagi nih Bapak Ibu, tahun 2023-nya itu meninggalkan kesan seperti apa sih? Ah, banyak cobaan. Coldplay, wow, berarti Pak Wahyudi ini termasuk yang dapat tiket ya. Bittersweet, Mbak Karlina. Oke, tantangan sama nih berarti ya, Bu Nida sama nih dengan saya, tantangan. Cukup lelah, Pak Patar suram, Bu Reni kehilangan. Ada lagi mungkin yang lain yang tahun 2023-nya itu apa sih gambarannya? Kalau dilihat di sini seperti mungkin kalau kata-kata Mbak Karlina tadi bittersweet gitu ya. Jadi ada yang positif, ada yang mungkin penuh dengan berbagai hal-hal yang menjadi tantangan, hal-hal yang menjadi pembelajaran gitu ya. Ada juga yang tahun 2023-nya diisi dengan sejumlah event yang mungkin akan terus diingat seumur hidup seperti Pak Wahyudi dan Coldplay-nya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Nah,
Sekarang kalau tadi kita sudah mengecek satu kata yang menggambarkan 2023, sekarang saya ingin coba Bapak dan Ibu untuk mengecek nih. Kira-kira 2023 yang sudah kita lalui ini, apa saja sih hal-hal yang berjalan dengan baik, apa yang kurang sesuai dengan harapan, apa yang menjadi pembelajaran. Nah, ini saatnya Bapak dan Ibu tadi yang sudah menyiapkan alat tulis untuk bisa menuliskan nih di kertas atau mungkin di handphonenya. Mungkin bisa pilih satu hal untuk masing-masing kategori ya. Jadi ini bisa direfleksikan sendiri. Kita looking back dulu sebelum kita nanti bisa looking ahead. Apa saja hal yang berjalan baik, apa saja hal yang kurang sesuai harapan, apa yang menjadi pembelajaran. Barangkali bagi yang tahun 2023-nya itu cukup lelah, apakah betul semua hal di 2023-nya melelahkan? Atau sebetulnya ada hal-hal yang berjalan dengan baik? Atau justru dari kelelahan itu ada yang menjadi pembelajaran? Misalnya, ternyata saya terlalu memforsir diri di 2023. Kayaknya saya harus lebih banyak self-care nih di tahun 2024. Itu ya. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya berikan waktu sekitar 1 menit gitu ya untuk menuliskan ketiga hal ini untuk kita looking back ke belakang. Silahkan diambil waktunya untuk kita berefleksi sejenak. Oke, wah, tanpa terasa ternyata sudah cukup banyak peserta yang hadir di sini dan semakin bervariasi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah join. Mungkin untuk yang baru join sekarang, saya mau merekap dulu. Kita sekarang lagi melakukan refleksi, looking back ke belakang. Apa sih hal-hal yang sudah berjalan dengan baik di 2023? Apa yang masih kurang sesuai harapan dan apa yang bisa menjadi pembelajaran? Begitu. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi kita sudah looking back, meneropong ke belakang. Sekarang di titik hari ini saatnya kita untuk persiapan, looking ahead. Kita melihat ke depan, moving forward, apa sih yang menjadi resolusi kita di tahun 2024. Oke ya, mungkin sudah ada beberapa yang punya resolusi 2024, boleh ditaruh dulu di kertasnya yang tadi. Nanti saya akan nanya-nanya kepada Bapak dan Ibu sekalian resolusinya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam resolusi 2024, saya sekali lagi mau mengajak Bapak dan Ibu untuk main game sebentar. Sambil saya survei kecil-kecilan, cek ombak ya. Kalau kita ngomongin resolusi, apa sih gitu ya yang dialami Bapak dan Ibu. Jadi kita akan main games pernah nggak pernah. Kan kayaknya panjang banget tuh ya kalau nulis nggak pernah gitu di kolom chat. Jadi saya persingkat, kalau pernah silahkan untuk berikan V gitu ya, huruf V, ketik huruf V. Kalau nggak pernah silahkan ketik huruf X. Oke ya, kita coba mulai. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pernah nggak pernah Bapak Ibu membuat resolusi tahun baru? Silahkan. Seumur hidupnya pernah nggak sih? Oke, pernah pernah pernah. Oke, ada nggak sih yang nggak pernah? Saya pengen tahu jadinya. Mungkin kalaupun terakhir kali bikin kayaknya pas kuliah deh, gitu juga nggak apa-apa sih Bapak dan Ibu. Mostly pernah ya. Oh, hampir semua pernah nih kayak saya sambil scroll ke atas. Oke, sip. Saya kasih garis pembatas dulu. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pernah nggak pernah menganggap resolusi tahun baru sia-sia? Apakah X atau V nih?
Iya, asik jawabannya bervariasi ya. Ada yang merasa, "Duh kayaknya sia-sia," ada juga yang, "Oh tidak sia-sia," gitu ya, dengan membuat resolusi. Hmm, oke. Ada lagi mungkin? Oke, kita kalau gitu lanjut dulu ya ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, berhasil menjalankan resolusi tahun baru. Siapa nih yang berhasil? Nggak apa-apa, nggak bakal, diledekin kok Bapak Ibu kalau nggak berhasil ataupun kalau berhasil gitu ya. VX menarik sekali nih. Jadi artinya saya asumsikan ini ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil begitu ya. Ini ada Ibu Reni dan Ibu Tri. Kompak banget VX, ada Ibu Jelsi juga. Oke. Wah, peserta kita hari ini sangat kreatif sekali membuat opsi jawaban baru. VX kadang berhasil, kadang tidak. Saya apresiasi sekali kekreatifannya. Tampaknya tahun 2024 bisa menjadi tahun yang kreatif bagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya lihat di sini berarti kebanyakan dari Bapak dan Ibu merasa bahwa ketika membuat resolusi tahun baru, itu sebetulnya hal yang tidak sia-sia. Kebanyakan merasa seperti itu. Tapi keberhasilannya tuh ada yang berhasil, ada yang enggak gitu ya. Coba yuk kita lihat dulu kata, data, dan fakta tentang resolusi tahun baru. Jeng jeng, ada angka 8 nih. Apa nih maksudnya si 8% ini gitu ya? Nah, ternyata hanya 8% dari orang-orang yang membuat resolusi tahun baru itu bisa konsisten untuk menjalankannya sampai dengan akhir tahun. Nah, artinya mungkin untuk Bapak dan Ibu yang tadi tuh menjawab X atau VX gitu ya untuk pertanyaan terakhir, tenang, Bapak dan Ibu tidak sendiri. Karena sebagian besar orang juga mengalami kesulitan untuk mempertahankan resolusi tahun baru. Jadi mungkin membuat resolusi tahun baru itu sudah satu tantangan. Mempertahankannya secara konsisten itu adalah tantangan lain ya kalau kita lihat. Nah, sebetulnya di momen-momen kapan sih orang-orang itu kemudian mulai menurun begitu konsistensinya? Kita lihat ternyata even di minggu pertama gitu ya dari tahun baru tuh sudah ada penurunan sekitar 75% saja yang masih mempertahankan resolusi tahun barunya. Jadi mungkin tanggal 1, ayo kita olahraga. Libur dong, jadi masih ya olahraga. Tanggal 2 mungkin kalau tanggal 2-nya weekend masih olahraga juga. Begitu masuk kantor, aduh, nggak sempet nih kayaknya olahraga dan lain sebagainya. Sehingga turun ya ke 75%. Nah, kita lihat di minggu kedua dan bulan ke-1 memang ada penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Di bulan ke-1 dan bulan ke-6 lumayan drastis nih angkanya turun sampai ke 46% dan kemudian di tahun pertama, di akhir tahun itu hanya tinggal menjadi 8%. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, menurut riset ternyata yang terjadi itu adalah menjelang tahun baru kita itu seperti punya booster, punya semangat bahwa saya akan membuka lembaran baru. Ayo kita membuat suatu target. Tetapi namanya target, kita tahu ya di kantor pun target itu tidak semudah membalik telapak tangan. Begitu tahun sudah berjalan, kita melihat bahwa usaha yang kita lakukan tidak langsung membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Di titik itulah ketika kita mungkin tidak mempunyai motivasi yang cukup kuat, tidak punya support system yang cukup baik dalam melakukan resolusi tahun baru, mulai deh menurun gitu ya. Atau mungkin kadang ada yang mulai merasa frustrasi, mulai merasa kesel, ah kok ternyata nggak keluar hasilnya ya, begitu. Nah, sehingga di titik itulah di bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-12 mulai deh turun semangatnya, konsistensinya itu menghilang. So, di sini salah satu hal yang akan kita lakukan bukan hanya tentang membuat resolusi tahun baru, tetapi bagaimana caranya mempertahankan dan resolusi itu menjadi satu resolusi yang berkelanjutan. Ibaratnya nih, kalau resolusi tahun barunya sudah tercapai, terus apakah stop gitu sampai di bulan keempat?
Atau kemudian ada hal lain lagi yang bisa kita buat dan masih searah dengan resolusi kita di awal tahun. Nah, kita cek sama-sama ya, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya. Kita cek di sisa presentasinya. Oke, makanya stay tune terus. Alhamdulillah angkanya juga naik terus nih kalau saya lihat penontonnya. Oke, ngomong-ngomong tentang resolusi, nah di sini ada kata kunci goals dan values. Kalau kita ngomongin tentang goals, kita ngomongin tentang tujuan gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang values, di sini personal values gitu ya, maksud saya kira-kira itu dua hal yang sama atau berbeda? Atau ada kaitannya atau enggak sih antara goals dan values ini? Nah, kita mungkin bisa coba membayangkan, Bapak dan Ibu sekalian, misalnya di liburan Nataru ini, Bapak dan Ibu sudah punya rencana, saya mau road trip, gitu. Saya mau road tripnya ke Bandung, misal. Dari Jakarta kita ke Bandung. Ternyata setelah nyampe Bandung, Bapak dan Ibu ngerasa kayaknya seru nih kalau misal kita jalan lagi, tapi ke arah mana ya? Oh, kita jalan ke arah timur terus aja deh, karena ternyata kondisi cuaca lagi memungkinkan. Kita juga lagi in the mood untuk jalan-jalan aja road trip. Tapi kemana? Nah, ke arah timur. Saya mau kasih lihat apa sih maknanya, apa sih kaitannya analogi tadi dengan goals dan value. Jadi, personal values itu adalah arahnya, menentukan arah. Sementara goals itu adalah tujuan dan destinasinya. Misalnya kayak tadi, pokoknya kita yang penting jalannya tuh ke arah timur terus. Di timurnya Jakarta ada apa sih? Bandung, Semarang, Surabaya. Kalau kita udah nyampe Bandung, terus kemudian kita pengen terus bergerak ke arah timur, berarti timur tuh apa aja? Oh, ada Semarang, ada Surabaya. Gimana kalau kemudian jalur utaranya itu tertutup karena satu dan lain hal, tapi saya mau gerak ke arah timur. Oh, kita bisa lewat Jogja nih, habis itu dari Jogja kita ke Malang, Blitar, sampai akhirnya ke Bali, misalnya begitu. Nah, jadi di sini dengan kita memiliki arah, ketika ada satu jalan yang tertutup, kita sebetulnya tahu kita harus pakai jalan mana lainnya. Atau kemudian kalau satu goal atau satu destinasi sudah tercapai, terus berikutnya kita mau kemana? Kalau kita arahnya aja masih bingung, akhirnya nanti yang ada cekcok gitu ya. Ada satu yang mau ke Banten, ke Sumatera, ada yang satunya mau ke Bali. Tapi kalau semua sudah oke arahnya ke timur ya, itu mungkin akan lebih membantu kita untuk membuat goal yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, di sini yang ingin saya ajak Bapak dan Ibu sekalian adalah membuat goal 2024 yang sesuai dengan personal values dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi personal values ini adalah hal-hal yang kemudian membangun identitas seseorang, memberikan makna, mengarahkan hidup, dan mengarahkan goal kita bersama. Oke? Nah, sampai sini terkait dengan personal values dan goal. Kalau ada pertanyaan, boleh mulai langsung ditaruh di kolom chat ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena kita akan banyak membahas tentang values dan goal di sesi kita hari ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekarang saatnya kita benar-benar akan membutuhkan nih alat tulis atau mungkin tadi notes di handphonenya untuk kita membuat catatan, karena ini sekarang kita akan memulai step by step melakukan refleksi terkait dengan goal kita di tahun baru. Oke, silahkan ya diambil alat tulisnya. Sambil saya cek nih sudah mulai ada pertanyaan yang masuk atau belum ya. Oke, kayaknya belum ada. Nanti kalau misal dalam proses refleksi kayaknya saya bingung nih coach gitu. Silahkan ditaruh aja, jangan sampai nanti selesai webinar masih dengan kebingungan gitu. Oke, nah kita mulai dulu dengan step pertama ya Bapak dan Ibu sekalian. Step yang pertama adalah mencoba untuk mengenali nilai-nilai pribadi atau personal values yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Yang ada di depan ini hanyalah sejumlah
Contoh, jadi kalau misalnya kayaknya nilai yang saya anut itu, yang menurut saya penting, nggak ada coach di sini. Nggak apa-apa, silahkan dibuat sesuai dengan kenyamanan Bapak dan Ibu. Nah, untuk kepentingan kita hari ini, belajar bersama-sama, saya sarankan pilih 1 sampai 3 nilai dulu deh. Jadi, kalau semuanya penting, mungkin pilih 1 sampai 3 dulu supaya lebih gampang nanti untuk exercise-nya. Silahkan ya Bapak dan Ibu bisa mengecek atau melihat nilai-nilainya. Ada nilai menolong, unik, kebebasan, dapat diandalkan, adaptif, persisten, terus mungkin nilai-nilai lain seperti kesenangan, petualangan. Silahkan. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai pribadi kita, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tetapi sebisa mungkin kalau kita mendengar tentang nilai itu tuh kita tergerak gitu ya. Kayaknya itu sesuatu hal yang menarik bagi kita, terdorong atau tertarik untuk melakukan sesuatu. Oke, kalau misalnya sudah, Bapak dan Ibu boleh kasih jempol, jadi saya bisa masuk ke slide kita yang berikutnya. Oke, apakah sudah? Sip, banyak yang sudah. Oke, sip, sip. Kita tunggu sebentar untuk yang lainnya sambil melihat-lihat nilainya. Oke, masuk ya. Kita ke step yang berikutnya. Nah, tahapan yang berikutnya adalah saya ingin meminta Bapak dan Ibu, di sini kita ada sejumlah kata yang merepresentasikan area-area kehidupan kita sebagai manusia. Seperti biasa, ada kata dan lain-lain yang artinya mungkin ada yang tidak terrepresentasikan di sini, begitu. Nah, silahkan Bapak dan Ibu untuk kepentingan exercise kita kali ini juga ya, pilih 1 sampai 3 area hidup yang Bapak dan Ibu anggap penting, begitu. Atau mungkin yang ingin Bapak dan Ibu tingkatkan, atau yang ingin ada perubahan di tahun 2024. Atau kayaknya nih agak jarang-jarang dikasih atensi nih area ini di 2023. Saya kayaknya kerja-kerja terus, kurang melakukan hobi atau rekreasi. Menurut saya sih mungkin itu belum penting, tapi kayaknya saya pengen tingkatkan. Nah, itu juga boleh. Silahkan untuk memilih 1 sampai 3 area hidup yang Anda anggap penting. Ya, ada keluarga, ada pekerjaan, karir, hubungan romantis, finansial, pendidikan, atau mungkin pengembangan diri juga boleh ya. Gak harus kita lagi dalam kondisi menempuh pendidikan formal gitu. Agama dan spiritualitas, pertemanan, kesehatan fisik, kesehatan mental, hobi atau rekreasi, komunitas. Jadi komunitas ini mungkin bagaimana kita bertetangga atau kegiatan sosial kita di luar keluarga dan juga di luar pekerjaan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang bagian ini apakah sudah? Bapak dan Ibu kalau sudah memilih seperti biasa boleh kasih jempol. Oke, Pak Rudi nih sudah, Pak Rudi. Oke, sip, sip. Nah, yang lainnya apakah masih memilih-milih apa ya yang kira-kira penting nih bagi saya? Kayaknya semua area penting, nggak apa-apa. Semua area penting boleh taruh dulu, tapi nanti pada saat kita exercise kita pilih 1 atau 3 sampai 3 area ya yang dianggap penting. Oke, sudah lumayan banyak yang menjawab selesai. Kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang untuk yang bagian ini, kita mau membahas tentang prinsip untuk menyusun goal.
Kayaknya sih tentang prinsip SMART goal ini sesuatu yang mungkin sudah banyak Bapak dan Ibu lihat di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan. Jadi di sini sifatnya saya hanya memberikan reminder gitu ya, refreshment tentang SMART goal ini. Di mana S-nya adalah spesifik, M-nya itu measurable, A-nya itu mungkin untuk dicapai alias attainable, R-nya itu relevan sesuai dengan nilai personalnya kita dan T-nya itu adalah time bound atau terbatas dan terukur waktu. Contohnya tuh kayak gimana sih Coach goal yang smart? Kita nanti cek sama-sama ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pasti sekarang Bapak dan Ibu sudah perlu untuk memiliki satu tadi nilai personalnya apa, dua area hidupnya apa. Kalau ada yang masih bingung, please feel free untuk taruh di kolom chat. Jadi nanti kita bisa recap dulu, karena bagian ini adalah bagian yang utama dari pembuatan resolusi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita mau sama-sama latihan untuk mentranslasi nilai pribadi kita menjadi SMART goal resolusi tahun baru. Tujuannya apa? Supaya ketika kita membicarakan goal yang sesuai dengan value kita, maka goal itu akan lebih berkelanjutan. Maka kita akan lebih punya motivasi internal kenapa sih goal ini penting. Apa yang sebetulnya di akhir ingin aku capai dari misalnya exercise setiap hari gitu ya. Kenapa itu penting bagi aku? Nah, di sini kita akan coba nih untuk mengawinkan antara nilai dan area hidup yang penting. Saya mau kasih contoh dulu. Misal tadi, pada saat kita membicarakan tentang personal value, nilai pribadi, maka nilai yang penting itu adalah menghargai diri sendiri. Itu nilai yang pentingnya. Area hidup yang penting bagi saya itu adalah pekerjaan. Bagaimana cara saya mengawinkannya? Nah, cara mengawinkannya adalah kita tanya kepada diri kita sendiri, perilaku atau tindakan konkret apa sih yang mencerminkan nilai menghargai diri dan adanya di area hidup penting yaitu pekerjaan. Contohnya, misalnya di sini adalah tindakan konkretnya saya mau memberikan afirmasi positif bagi diri saya dan saya mau memberi kesempatan diri untuk beristirahat. Wah, ini Ibu Nida sudah membuat resolusi 2024. Terima kasih, Ibu. Padahal bagian contekannya belum saya buka. Kita kalau begitu sambil buka ya. Apa sih contekan dalam membuat SMART goal-nya? Nah, contoh SMART goal-nya adalah seperti ini. Selama 1 bulan ke depan, jadi ini time frame-nya, begitu ya. Yang akan saya coba adalah saya tiap hari mau menuliskan 3 hal, jadi ini measurable ya, terukur 3 hal tiap hari yang membuat saya bangga kepada diri sendiri. Nah, spesifik ya, hal yang ditulisnya adalah hal yang membuat bangga dan relevan karena saya ingin memberikan afirmasi positif. Yang kedua, di weekend, kalaupun saya harus bekerja, saya hanya akan membuka laptop 3 jam. Relevan karena ini saya ingin memberikan kesempatan untuk diri saya beristirahat. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu, silahkan diletakkan di kolom chat kalau masih bingung tentang gimana ya mentranslate nilai itu menjadi SMART goal. Oke, silahkan Bapak dan Ibu sekarang mungkin kalau ada yang bingung boleh ditanyakan di kolom chat. Kalau ada yang nggak bingung silahkan ditaruh sebagai SMART goal. Tuh, jadi tadi yang sudah mengidentifikasi nilai dan area hidup penting, yuk kita taruh itu sebagai SMART goal statement. Sambil saya coba cek dulu nih di kolom chat. Oke, pertanyaan dari Ibu Nida adalah apa yang bisa kita lakukan agar tetap konsisten? Karena melakukan hal secara konsisten lebih sulit dari memulainya. Siap Ibu Nida, saya nanti akan coba bantu jawab sambil nanti ada satu slide lagi yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nida. Oke, yang lain kalau ada pertanyaan boleh silahkan diletakkan di kolom chat ya. Sambil boleh menuliskan SMART goal-nya. Oke, mungkin saya coba berikan waktu
sekitar berapa nih, 3 menit ya Bapak dan Ibu untuk menuliskan 1 sampai 2 SMART goal yang ingin diraih di tahun 2024. Jangan lupa karena SMART goal maka perlu ada measurable-nya, lalu perlu ada batas waktunya, jadi mau sampai kapan sih melakukan itu, dan tentunya perlu disesuaikan relevansinya dengan personal value kita. Hmm. Kalau ada yang bingung, silahkan boleh ditanyakan, atau boleh juga Bapak dan Ibu sekalian mungkin kasih tanda jempol ke bawah misalnya. Jadi nanti saya coba ulang lagi penjelasan tentang translasi nilai pribadi menjadi SMART goal. Oke, saya rasa banyak nih yang akan bertanya seperti Bunda, apa sih yang bisa kita lakukan ya supaya kita bisa konsisten? Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi seperti ini, silahkan boleh mulai ditaruh di kolom chat juga nih, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kayaknya 3 menitnya sudah berjalan. Kalau begitu mungkin saya yang mau nanya balik dulu nih sebelum menjawab pertanyaan Ibu Nida. Apa SMART goal Bapak dan Ibu di tahun 2024? Nah, kita cek ya yang exercise tadi tuh dipahami atau enggak Bapak dan Ibu kira-kira SMART goal-nya apa. Boleh silahkan letakkan di kolom chat apa SMART goal Bapak dan Ibu di tahun 2024. Oke, mungkin kalau saya penasaran nih, kalau Bu Nida, apa SMART goal-nya? Kalau mengatakan tadi salah satu yang dicapai adalah self improve. Dalam hal apa dan dengan tindakan apa nih mau melakukan self improvement ini? Silahkan taruh di kolom chat. Oke, sambil Bapak dan Ibu mengetik SMART goal di kolom chat, di moga-moga nanti sudah ada SMART goal ya pas saya ngintip lagi nih, saya balik dulu ke slide. Nah, di sini kalau SMART goal kita mungkin banyak terkait dengan produktivitas, pekerjaan, atau mungkin saya ingin lebih banyak memberi untuk keluarga, untuk orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu bahwa kita ini adalah sumber daya yang perlu terus diisi. Kita sebagai manusia, energinya tuh pasti akan ada habisnya juga. Kesehatan kita juga perlu untuk dijaga. Nah, di sini saya mau memberikan beberapa tips untuk memasukkan kesehatan mental sebagai resolusi tahun baru kita. Nah, apa aja nih tips terkait dengan resolusi kesehatan mental di 2024? Nah, barangkali ini ada beberapa tips atau resolusi yang bisa dicontek atau mungkin menjadi ide bagi Bapak dan Ibu sekalian. Satu, yaitu adalah self-care. Jadi, apakah selama ini kegiatan kita memungkinkan kita memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang membantu kita merawat diri kita, yang membantu kita untuk me-recharge diri kita, yang membuat kita tidak menjadi lilin yang kemudian terbakar habis seiring dengan waktu ini berjalan. Nah, jadi self-care bisa menjadi salah satu tipsnya. Lalu yang kedua adalah belajar untuk mengatakan tidak kepada request atau permintaan yang mungkin semakin banyak ya, seiring dengan peran-peran kita pun juga semakin banyak di kehidupan. Mulai dari menjadi pekerja, menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi teman, dan lain sebagainya. Dan lebih sering untuk mengatakan iya ketika ada bantuan, ada orang yang menyatakan
apa yang bisa dibantu, kira-kira support apa yang bisa diberikan, gitu. Jadi kalau misal kita termasuk tipe orang yang nggak gampang-gampang nerima bantuan atau aduh nggak enak ngerepotin orang lain, yuk kita cek apakah perlu semua bantuan itu kita tolak, atau memang kita sudah di titik sebetulnya perlu bantuan. Sehingga dengan kita mungkin dibantu oleh banyak orang, kita bisa merawat diri kita lebih baik. Atau mungkin dengan demikian kita bisa membantu orang lain juga, gitu. Nah, yang ketiga adalah interaksi sosial yang bermakna. Nah, jadi di sini saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengecek kalau selama ini kita berinteraksi sosial, pulang-pulang ke rumah, aduh, kayak capek banget. Aduh, males banget nih ikut acara A, B, C, D, E. Coba kita cek, apakah orang-orang yang berinteraksi dengan kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya menghabiskan energi kita, atau mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya membantu energi sosial kita ter-recharge. Nah, coba kita lihat kembali kalau kayaknya masih kurang nih orang-orang yang memberikan interaksi sosial bermakna. Yuk ditambah lagi, kapan ya terakhir kali aku pulang dari hangout, itu aku merasa happy, merasa senang, ngerasa ter-recharge, ngerasa terinspirasi, termotivasi. Barangkali tahun 2024 ini bisa jadi resolusi kita. Hangout bukan sekedar hangout, melainkan hangout ini membantu kita untuk tambah semangat, tambah positif. Nah, lalu menyadari dan mengelola pikiran all or none. Jadi pemikiran all or none ini apa sih? Ini adalah pemikiran yang cenderung menyatakan sekalian iya semuanya, either ini perfect atau ini sama sekali gagal. Contoh yang paling gampang kalau di resolusi tahun baru. Ya ampun, udah bulan kedua, ternyata resolusi saya untuk katanya tuh mau olahraga seminggu 3 kali, udah nggak jalan selama 2 bulan. Ya kali mulai resolusi di bulan Februari, aduh nggak usah aja deh sama sekali. Nah, itu adalah pemikiran all or none. Atau kemudian kita berpikir bahwa kayaknya di tahun lalu udah banyak banget saya salah sama orang itu. Udah deh saya sekalian aja deh, nggak usah ketemu-ketemu dia lagi, saya udah nggak enak. Nah, itu adalah pemikiran all or none juga. Atau mungkin kita punya pemikiran harusnya, di tahun 2024 bulan Maret kalau sesuai dengan timeline yang saya buat nih tentang target penurunan berat badan, udah nyampe ke angka berapa gitu ya misalnya. Ini ternyata belum nyampe-nyampe juga padahal saya udah olahraga. Udah deh stop aja sama sekali. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang biasanya membuat kita tuh akhirnya jadi frustrasi, tidak termotivasi untuk menjalankan target tahun baru kita. Jadi please, pemikiran all or none thinking ini kita sadari kalau kita udah mulai berpikirnya hitam putih, perfect atau sekali dan gagal. Jawabannya adalah enggak ya, karena hidup penuh dengan zona abu-abu dan nyamankanlah diri Bapak dan Ibu dengan keabu-abuan tersebut. Yang terakhir itu adalah stop hidup dalam mode autopilot. Jadi kalau tadi yang ditanya seminggu terakhir ngapain aja ya? Terus pertanyaannya malah nanya balik ya ke diri sendiri, ngapain aja ya? Oh iya ya, tiba-tiba udah hari ini gitu ya, udah hari Kamis, padahal dari Senin tuh apa yang dilakukan nggak inget. Berarti Bapak dan Ibu hidup dalam mode autopilot. Artinya mungkin salah satu resolusi tahun barunya perlu lebih banyak-banyak stop dan merefleksikan ke diri masing-masing. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira apa salah satu ide yang bisa dipakai gitu ya dari ide kesehatan mental ini sebagai bagian dari resolusi tahun baru? Silahkan taruh di kolom chat atau mungkin ada yang punya ide lain gitu tentang resolusi tahun barunya. Nah, oke, terkait dengan resolusi tahun baru dan masalah kesehatan mental ini sebaiknya kita masukkan sedikit-sedikit Bapak dan Ibu. Jadi jangan langsung sekaligus misalnya ya, kalau saya pokoknya mau self-care setiap minggu, padahal jadwal kita itu padat banget. Kita udah tahu di 2024 tiap weekend aja udah ada acara. Mungkin kita bisa taruh salah satu weekend di setiap bulan kita ada resolusi tahun baru yang tercapai, yaitu melakukan self-care. Oke, nah ini salah satu tools Bapak dan Ibu kalau misalnya rasa-rasanya saya kesulitan banget coach memasukkan, aspek kesehatan mental ke dalamnya, kayaknya nggak ada waktu.
Yuk kita atur lagi prioritas Bapak dan Ibu sekalian. Jangan-jangan waktu kita itu habis untuk hal-hal yang tidak penting dan juga tidak urgent. Jadi misalnya hal-hal yang sebetulnya bisa dikerjakan orang lain. Atau hal-hal yang repetitif tapi perlu kita lakukan terus-menerus. Yang sebetulnya bisa kita delete. Nah, coba kita lihat apakah kesibukan kita di 2023 ini merepresentasikan kolom yang urgent dan important, kolom important not urgent, atau not important urgent, atau yang mana nih? Gitu ya. Jadi kita coba cek 24 jam dikali 365 hari, waktu kita habis di kolom yang mana. Tentu kita ingin 2024 ini menjadi sesuatu yang lebih bermakna, lebih efektif dan efisien dalam mencapai goal kita di berbagai aspek hidup penting. So, kalau ternyata kebanyakan itu adalah urgent dan not important, delegate it. Cari support systemnya. Kalau nggak terlalu penting-penting amat, coba kita delete satu-satu. Kalau kayaknya penting tapi nggak ada waktu, ayo di-decide kapan mau mulai dilakukan dan stick to it, berkomitmen. Kalau kayaknya ini penting banget, lakuin aja dari mulai sekarang. Nggak apa-apa belum nunggu 2024 juga. Oke, terima kasih, Ibu Yuri atas, jempolnya. Kayaknya setuju nih ya dengan membuat prioritas sebagai resolusi tahun baru. Oke, ini ada tambahan dari Pak Rudi. Resolusi 2024 tambah taat pada Tuhan, diberi keharmonisan dalam keluarga, diberi kesehatan fisik mental, lebih bermanfaat lagi ke hal yang positif sebagai manusia, serta dapat lebih seimbang antara kehidupan dan pekerjaan. Siap Pak Rudi, terima kasih buat resolusinya. Jangan lupa kasih measurable-nya ya Pak ya. Kayak apa tindakan-tindakan konkretnya dan kemudian itu berapa banyak kuantitinya gitu ya. Misalnya apakah dengan kita beribadah itu taat menjalankan kalau yang muslim sholat 5 waktu atau mungkin untuk yang beragama Nasrani saya mau ibadah ke gereja setiap minggu. Nah, tindakan konkretnya itu apa? Oke, baik Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, di sini saya berpesan satu hal bahwa untuk mencapai tujuan kita, apapun itu, be it resolusi 2024 atau hal lainnya, Bapak dan Ibu tidak harus sempurna setiap saat. Tapi yang dibutuhkan adalah konsisten untuk terus bergerak maju. Oke, kira-kira sekian dari saya. Kita mungkin coba masuk ke dalam sesi Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh ya ditaruh di kolom chat. Silahkan. Saya izin minum dulu sebentar sambil menunggu pertanyaan masuk di kolom chat. Oke, saya mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya mau coba dulu menjawab pertanyaan Ibu Nida. Oke. Oh, ini dari Pak Rudi pertanyaan tentang resolusi saya gitu ya, Pak, ya? Berarti ya, 2024 apa yang paling prioritas atau bagaimana nih, Pak? Saya coba jawab dulu pertanyaan Ibu Nida ya, Bu. Bagaimana supaya tetap konsisten? Supaya tetap konsisten, tadi kita udah mengatakan value itu penting banget. Jadi kita ngecek lagi, kenapa sih goal ini jadi penting bagi saya? Apakah saya sekedar goalnya supaya kurus, atau sebetulnya goal saya berolahraga rutin itu karena saya ingin menjaga kesehatan, karena bagi saya keluarga penting dan saya ingin tetap membersamai mereka. Nah, itu satu hal yang kita perlu cek ke dalam. Yang kedua, saya sarankan untuk membuat goal itu dalam kurun waktu yang singkat-singkat dan mudah untuk dicapai dahulu. Karena ketika singkat dan mudah untuk dicapai, itu akan membantu kita untuk kemudian mendapatkan reward rasanya ya. Kan dibilang katanya itu adalah winning moment saja itu sudah membantu kita untuk ngerasa ter-reward tanpa adanya reward eksternal. Jadi dengan kita melakukan goal tertentu dan mencapainya, kalau goalnya itu mungkin tidak terlalu besar, kita akan merasa ada progres dibandingkan terlalu besar, kemudian jangka waktunya itu panjang, kita nggak bisa melihat progresnya, keburu kehilangan arah.
Nah, yang berikutnya adalah being accountable, Bu. Jadi coba untuk kita kasih tahu goal kita kepada orang terdekat atau bahkan kalau misalnya goal kita itu sesuatu yang bisa dilakukan bareng-bareng bersama dengan rekan kantor atau orang di rumah. Nah, coba ajak keterlibatan mereka. Sehingga ini membantu kita untuk kalau lagi capek banget ya, kalau lagi nggak termotivasi bang, itu ada yang kemudian membantu mengingatkan. Kadang-kadang kalau misalnya kita membuat goal, seru juga kalau dibikin jadi challenge. Misalnya adalah, yuk challenge siapa yang meminum air putih sesuai dengan goalnya. Misalnya setiap hari mau minum berapa liter air putih. Tercapai nggak gitu ya. Nanti kalau misalnya tercapai dapat hadiah tumbler baru, misalnya seperti itu. Nah itu juga bisa menjadi sumber motivasi eksternal. Begitu kira-kira Ibu Nida untuk jawabannya. Jadi jangan lupa untuk kita melihat dari sisi internal dan eksternal. Terima kasih, silahkan dicoba. Oke, dari Pak Rudi, resolusi coach tahun 2024 apa yang paling prioritas? Oke, kayaknya nih Pak, kalau saya, ini karena saya yang bikin slide, jadi sebetulnya goal saya itu sudah ada di slide Pak, yaitu membatasi jam kerja ketika di weekend. Jadi walaupun harus tetap buka laptop, saya memilih untuk membuka laptop dan saya memilih untuk membatasi waktunya. Misalnya hanya 3 jam. Karena pasti kita tuh kadang-kadang greget gitu ya. Kalau saya sendiri tuh greget sih. Aduh kayak itu pengen buka laptop lebih lama lagi karena ada kerjaan yang belum selesai. Jadi goal saya sebetulnya adalah menghargai diri sendiri dengan memberikan waktu beristirahat. Begitu kira-kira Pak Rudi. Ini saya berusaha accountable seperti yang saya katakan kepada Bu Nida gitu. Jadi mungkin kalau ada member saya di sini dibalas chatnya pas weekend, boleh saya sambil diingetin ya, 3 jam atau udah lebih nih coach gitu ya. Oke, begitu jawabannya Pak Rudi. Ah sama ternyata sama Ibu Yuri. Semangat ya Bu, kita sama-sama. Oke, dari Pak Imam, mohon tanya Coach, apakah sama resolusi dan goal? Bagaimana aplikasi resolusi dan goal tersebut? Sama Pak, kira-kira. Jadi itu mungkin dua term yang sebetulnya merujuk kepada hal yang sama. Resolusi, apa sih hal-hal yang kemudian kita lihat dari tahun 2023 itu menjadi hal yang mungkin kurang baik, masih bisa ditingkatkan begitu ya. Lalu kemudian di tahun 2024 ini kita ingin membuat solusinya, kita ingin membuat langkah konkretnya untuk memperbaiki. Jadi kurang lebih sama ya, Bapak dan Ibu sekalian, antara resolusi dan goal tahun baru. Oke, Ibu Reni, Coach kalau resolusinya menikah tahun 2024 tapi belum punya calon bisa dijadikan resolusi nggak? Bisa-bisa saja Bu, kalau memang ada hal-hal yang bisa Ibu lakukan untuk memperdekat calonnya gitu ya. Jadi sangat bisa dong. Semangat Ibu Reni. Kata Pak Rudi ikutan take me out. Masih ada ya take me out ya Pak Rudi ya sekarang ya? Saya baru tahu. Bisa banget, misalnya kita mulai dulu dari kegiatan hobi, atau bahkan mungkin kita mencoba untuk stop dan melihat ke sekeliling, jangan-jangan ada orang-orang di sekitar kita yang sebetulnya tuh sering perhatian sama kita gitu ya, atau mungkin ada terus untuk kita, tapi selama ini kita abaikan gitu ya orang tersebut. Nah, jadi sebetulnya dengan stop dan melihat ke sekeliling, membuka mata itu juga bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan. Kalau mau lebih aktif lagi mungkin seperti ya kata Pak Rudi ya, kita terlibat dalam satu aktivitas, entah itu take me out, atau mungkin tadi kegiatan hobi, dan lain sebagainya, memperluas jejaring sehingga memperbesar kemungkinan kita bertemu orang baru. Amin, kita doakan semua yang di sini agar Mbak Rini segera bertemu dengan jodohnya ya di 2024. Oke, dari Bapak Setio, relevan mohon penjelasan lebih lanjut apa yang diprioritaskan yang hanya cocok dan suka saja, padahal ada hal lain yang lebih menantang. Oke, oke Pak Setio. Nah ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya Bapak. Jadi mungkin kalau saya boleh menjawab, relevan ini kaitannya dengan apa? Relevan ini kaitannya Pak, satu tadi dengan value kita. Ini cocok nggak dengan value kita? Atau kita punya goal, sekedar goal itu mengikuti trennya seperti apa? Orang-orang seperti apa?
Kedua, relevan ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhannya kita saat ini tuh apa sih, gitu ya. Jadi apakah kebutuhannya kita saat ini memang sedang secara finansial lebih banyak membutuhkan biaya karena mau menikah misalnya ya di 2024 gitu. Berarti kita bisa untuk memprioritaskan goal kita terkait dengan finansial dan pekerjaan, begitu. Nah, jadi relevan ini adalah relevan dengan value, relevan dengan kebutuhan, tidak harus selalu yang memang kita sukai saja, tapi apa yang saat ini kalau tadi kita bilang urgent dan important gitu, Pak. Jadi mana yang lagi urgent, mana yang lagi important, kita do it sekarang. Mana yang mungkin important tapi belum terlalu urgent, kita decide kapan kita mau melakukannya. Nah, artinya kalau sudah merefleksikan dua hal itu, berarti goal kita itu relevan dengan apa yang ingin kita capai di masa depan, apa yang menjadi kebutuhan kita, atau kemudian apa yang merefleksikan value kita sebagai manusia. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya ambil oh ya, begitu Pak Setio kira-kira, untuk jawabannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, mangga silahkan ditanyakan juga kepada coach-nya ya yang ada di aplikasi. Tadi dengar tentang SMART Goal dan relevan, pengen diskusi dong coach lebih lanjut tentang hal itu. Oke, ada pertanyaan terakhir nih kayaknya ya, saya ambil pertanyaan terakhir dari Ibu Feni. Oke, coach, bagaimana caranya kita tetap merasa nyaman di saat kita lagi mode introvert, tapi di sisi lain harus interaksi dengan orang lain? Oke, Bu Feni, kayaknya Bu Feni adalah teman saya nih, sosok-sosok introvert gitu ya, yang perlu berinteraksi sama orang lain atau kerjanya sehari-hari malah interaksi sama orang lain juga. Ini mungkin sedikit tips dari saya, Bu, adalah satu, kita mempersiapkan energi mental dan fisik kita karena kita tahu, oh akan menghadapi satu hal yang menantang. Menantang bagi kita nih ya, orang introvert gitu ya. Oh, nah, menantang itu bagi kita ya. Nah, mungkin kalau untuk yang lain-lain apakah menantang atau enggak, itu belum tentu gitu ya. Oke, nah jadi di sini kita cek, kita perlu persiapkan dulu energi mental dan juga energi fisik kita. Nah, kalau kita tahu bahwa nanti siang misalnya saya akan ketemu dengan klien. Oke, kalau gitu saya mau makan dulu yang enak, saya mau tidur yang cukup, terus udah gitu saya mau menyenangkan diri saya sendiri dulu, misalnya dengan saya dengerin musik pada saat saya lagi jalan ke kantor, atau pada saat saya lagi mau ketemu klien di klinik, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga bisa untuk mindset kita gitu ya, mindset-nya itu seperti apa. Misalnya kita membayangkan kita menjadi satu orang, di mana satu orang itu adalah orang yang kayak kita senang kalau interaksi sama dia, dia memberikan vibes yang positif. Kita bayangkan diri kita itu seperti dia, kita ambil dalam tanda kutip energi dari orang tersebut gitu ya, supaya kemudian energi orang tersebut itu nyampe ke kita. Lalu kata kuncinya mungkin adalah fake it till you become it. Fake di sini bukan berarti kita harus pura-pura jadi orang baik, melainkan kita ambil energi positif orang itu lalu kita transfer ke diri kita seolah-olah kita itu menggunakan energi dia. Dan kemudian disitulah kita mencoba untuk berinteraksi. Nah, kita juga boleh nih untuk memberikan kepada diri sendiri seperti misalnya batas waktu. Wah, karena energi mental dan fisik saya hari ini sudah cukup habis, jadi saya mau batasi interaksi-interaksi saya hanya misalnya sampai dengan jam kantor selesai. Setelah itu kayaknya saya mau pulang deh, saya nggak ikutan olahraga bareng dengan teman-teman saya, atau saya nggak ikut hangout dengan rekan-rekan saya, teman-teman sekolah saya, misalnya mau ada reunian setelah itu. Itu kira-kira untuk, pertanyaan terkait dengan bagaimana menjaga energi mental kita ketika kita tuh sebetulnya orang yang lagi introvert. Orang yang introvert tapi harus berinteraksi dengan banyak orang. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu untuk sesi kita hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang masuk mohon maaf yang belum bisa, terjawab, mohon maaf, kita nanti coba untuk ngobrol lebih lanjut ya, baik itu di aplikasi ataupun mungkin nanti di kesempatan-kesempatan lainnya. Nah, saya juga mau menginformasikan bahwa handout untuk materi kita hari ini sudah ada di, bagian handouts, jadi Bapak dan Ibu bisa klik dan download PDF-nya.
Oke, mungkin, dari saya seperti itu dulu, Bapak dan Ibu sekalian, atas, materi hari ini. Semoga materi hari ini membantu Bapak dan Ibu untuk merencanakan tahun 2024-nya dengan lebih sip, lebih ciamik, dan tentunya lebih berkelanjutan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa nanti untuk join kembali di sesi community webinar kita di bulan depan. Kalau begitu, saya Wulan dari Naluri, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya undur diri, selamat siang. Bye-bye.